Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Lasar CPNS tahun 2021 Angkatan 19 Kelompok 4 Sub 1 dengan beranggotakan Samara Adinda Brutu AMD RMIK, Santi Aryani AMD, Sarah Agatha Wimona Manik AMD RMIK, Sarah Sartika Situmorang AMD, dan Sariwulan AMD. Di dalam podcast kami kali ini akan membahas seputaran tentang COVID-19. Awal mula COVID-19. Pertama kali, COVID-19 itu terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal itu dikonfirmasi oleh WHO. Awal mula virus ini disebut dengan famili virus flu, yang dapat dikatakan mirip dengan virus SARS dan virus MERS. Dikatakan mirip karena gejala-gejala yang muncul pada COVID-19 hampir sama dengan gejala yang muncul pada virus SARS dan MERS. Awalnya, pemerintah Indonesia mengatakan COVID-19 ini tidak akan masuk ke wilayah Indonesia. Tapi siapa sangka pada tanggal 2 Maret 2020 pertama kali munculnya COVID-19 di Indonesia, yaitu ada 2 orang WNI perempuan yang berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Karena perempuan 31 tahun itu bertemu dengan WNI Jepang di sebuah klub di Jakarta. Hal itu pun langsung diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tidak lama setelah itu, pemerintah langsung membentuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 atau Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tetapi faktanya, meskipun pemerintah sudah membentuk Satgas COVID-19, penularan COVID-19 ini sangat cepat. Dalam waktu 11 hari setelah ditemukan kasus pertama, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 69 orang, 4 diantaranya meninggal dunia dan 5 kasus sembuh. Sejak itu Presiden Pemerintahan Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk seluruh pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Tidak hanya pelajar dan mahasiswa, Presiden juga memerintahkan kepada semua warganya untuk kerja dari rumah, bahkan ibadah juga dari rumah, dan muncul istilah baru yang pembatasan sosial atau social distancing dan mewajibkan memakai masker yang diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Berdasarkan berita dari Detik News, perkembangan COVID-19, pemerintah memperbarui data terkait kasus COVID-19 di Indonesia. Hari ini dilaporkan ada tambahan 903 kasus positif COVID di Indonesia. Data perkembangan penyebaran COVID ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 Selasa 19 Oktober 2021. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.236.287 kasus. Dari jumlah tersebut, 16.697 merupakan masih positif corona atau kasus aktif. Jumlah ini lebih sedikit 677 kasus dibandingkan kemarin. Pemerintah tak lelah mengimbau warga agar menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Pemerintah juga menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM level 1-4 untuk menekan laju penyebaran corona. Warga diminta menaati aturan yang berlaku selama PPKM agar pandemi virus corona dapat teratasi. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus COVID-19, yaitu 1. Demam, di mana suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering. Ketiga, sesak nafas. Dan
beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus COVID-19 meskipun lebih jarang, yaitu 1. Diare, 2. Sakit kepala, 3. Konjungtivitis, 4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa, 5. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau, 6. Ruam di kulit. Masa inkubasi pada infeksi COVID-19 ialah rata-rata 5-6 hari, dan masa inkubasi terpanjangnya ialah 14 hari. Infeksi COVID-19 berat yang dialami seseorang dapat menyebabkan 1. Pneumonia, 2. Sindrom pernafasan akut, 3. Gagal ginjal, 4. Kematian. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Apa manfaat dari vaksinasi COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Berdasarkan berita yang ada di website resmi Kominfo pada tanggal 14 September 2021, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk yang dosis pertama dan yang dosis kedua untuk mengejar kekebalan kelompok. Karena kita ingin kalau bisa akhir 2021 Desember ini sudah semua tervaksin sehingga kita bisa memperoleh immunity atau imunitas. Tegas Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meninjau sentra vaksinasi Sinergi Sehat yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI di The Media Hotel and Towers, Jakarta, Selasa 14 September 2021. Data vaksinasi COVID-19 update per 18 Oktober 2021. Target sasaran vaksinasi nasional ialah 208.265.720 yang sudah vaksinasi dosis pertama yaitu 107.981.016. Sedangkan vaksinasi dosis kedua yaitu 63.188.800 dan vaksinasi dosis ketiga 1.073.746. Demikianlah pembahasan podcast kami mengenai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.